Extended XT V7.5 kernelnya 4.4 ya, official. Ini buat Android 13. Nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Sebaiknya kalian baca changelognya ya. Di sini ada changelog macam-macam. Nanti kalau kalian klik, kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Dan ya, kalian bisa lihat dulu ini termasuk ROM gimana. Ya sebaiknya dibiasain nonton-nonton atau nyimak-nyimak yang ada di komen kayak gitu-gitu, karena di sini pun juga ada 31 balasan komennya ya. Di sini kalian bisa nyimak-nyimak juga, atau mungkin nanya-nanya di situ, biar ya siapa tahu ada info menarik ya yang bisa kalian dapat. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak. Untuk bloatware-nya kayak gini, cuma ada beberapa doang ya. Terus kameranya ada dua, pakai aperture sama kamera go yang seperti ini. Jadi nggak perlu kita bahas lagi ya, karena yang untuk kameranya biasa aja guys. Di bagian kamera go cuma seperti ini ya. Ini kamera go nya. Kemudian untuk Magis-nya aku iseng-iseng pakai Magis versi 25.2. Dan di sini harus pakai universal safety net fix buat Sigis ya, karena untuk Magis itu yang versi 24.1 atau berapa itu ke atas sudah ada Sigisnya seperti ini, jadi safety netnya pun juga harus khusus. Kemudian di Play Store ini karena safety netnya sudah aman, maka Play Store-nya ini pun juga sudah terbaca device certificate ya. Kemudian untuk menu yang lain ya ini masih normal, jadi langsung aja kita bahas di menu setting. Extension seperti ini menu khususnya atau menu spesialnya. Ada ambient decor. Di bagian ini aku nggak banyak ngerubah ya, kecuali cuma custom colornya ini doang yang aku rubah. Untuk yang lain-lainnya aku biarin standar. Kemudian ada juga animasi. Di bagian ini kalian bisa setting-setting. Untuk animasi biasanya aku biarin aja. Kemudian ada tombol, nah ini termasuk tombol volume, ini tombol fisik ya, tombol volume, tombol power kayak gitu, itu nanti bakal ngefek juga. Kemudian ada menu gestur, sistem gestur, ada ya pilihan menu seperti ini ya, swipe to screenshot dan sebagainya. Kemudian ada lock screen. Untuk tampilan lock screennya ada lumayan banyak pilihannya di sini, lumayan banyak pilihannya untuk tampilan yang muncul di lock screen ya, terutama untuk jamnya ini tampilan pilihan style jamnya. Kemudian ke bawah lagi ada shortcut ya, kiri kanan itu. Kemudian ada lock screen charging info, disable ripple effect. Ini kalau misalkan kita dari posisi HP mati atau HP layarnya padam lalu kita hidupin, ini bakal ada ripple effectnya ya, ada efek ripple gitu. Ini bisa kita disable juga. Kemudian ada juga pulse. Di bagian pulse ini bisa kalian aktifin atau enggak, tapi punyaku aku disable aja ya. Untuk pulse ini jarang banget menemui kendala, jadi ya nggak perlu aku tes lagi. Terus ada lock screen notifikasi count. Ini fungsinya buat menunjukkan ada berapa notifikasi yang muncul di lock screen nantinya. Kemudian ada power menu. Lalu di bagian power menu ini kalian bisa aktifin advance reboot option. Ini defaultnya sudah aktif sih, jadi kalau kita tekan tombol power itu nanti ada pilihan advanced, lalu ada pilihan lagi recovery, bootloader, system UI, sama fast boot. Kemudian ada juga quick setting. Quick setting itu yang tampilan ini kalian bisa atur-atur ya, apa aja yang mau dimunculin. Yang jelas menunya seperti ini doang, khas ala Android 12 ke atas ya, rata-rata memang seperti ini guys. Kemudian ada status bar di bagian ini untuk munculin ya, di bagian atas itu mulai dari icon, terus jam, terus notifikasi, kecepatan internet dan lain-lain, itu kalian bisa atur di sini guys. Pertama dari clock, terus traffic indicator itu kecepatan internetnya, dan baterai, dan logo dan sebagainya. Kalian bisa atur-atur semuanya di sini juga ya. Kemudian ada tema room. Untuk temanya ini defaultnya dia pakai datem ya, pakai tema gelap, tapi aku nonaktifin aja karena menurutku pribadi ya, ini secara pribadi, tema gelap itu justru mengganggu mata guys, nggak bagus buat mata. Jadi ya, tapi ya kalau misalkan kalian pakai light mode atau mode terang ya jangan terang-terang banget ya, ya standar, dibikin nyaman senyamannya mata aja.
Terus kemudian ada menu-menu yang lain, ada advance monet setting. Di bagian ini aku cuman atur ini doang di rainbow, tapi aku nggak mudeng ini rainbow ini perbedaannya sama yang tonal spot apa ya, karena defaultnya tonal spot. Aku pindah ke rainbow juga kayaknya nggak ada perubahan, atau mungkin aku yang nggak ngerti perubahannya ada di mana. Nanti kalau misalkan kalian tahu silahkan komen di bawah ya guys. Kemudian untuk wifi iconnya juga bisa kita pilih-pilih di sini. Coba kita ganti icon wifi nya, ya sudah terganti ya. Sekarang kita ganti pakai punyanya Wit aja ya, pakai ganja, icon ganjanya. Terus kemudian untuk sinyalnya juga gitu, aku mau ganti pakai sinyal yang lain, yang mana ini aja ya, punyanya Huawei. Kemudian untuk font juga ada beberapa pilihan style fontnya. Di sini aku biasanya sih pakai yang unik-unik kayak gini ya, yang biasa tapi ya udah di custom kayak gini lah. Kemudian ada extras, ada game space ya. Untuk game space di AOSP aku jarang pakai, biasanya ya cuman aku setting beberapa doang, tapi kebanyakan sih nggak aku pakai. Terus ada juga parallel space ya. Untuk parallel space nya ini buat paralel apa ya namanya, kayak ruang gitu, tapi aku nggak pakai. Terus ada Google Service, ini bisa kalian aktifin bisa enggak, aku nggak ngerti ini fungsinya buat apa. Ada unlock higher FPS in games, terus ada charging animasi dan bla 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 sampai bawahnya. Ada ignore Windows secure flag, ini kalau kita aktifin kita masih bisa ngerekam aplikasi yang sangat privasi ya, kayak m-banking, terus aplikasi e-wallet dan sebagainya kayak gitu. Biasanya bisa tetap di screenshot atau bisa direkam layarnya kalau ini kita aktifin. Kalau nggak kita aktifin biasanya dia bakalan gelap guys. Oke, untuk menu spesialnya sudah. Untuk network dan internetnya, hotspot tethering ini sudah support buat tethering VPN ya. Kemudian langsung next ke bawah lagi, ada menu baterai. Untuk penggunaan baterainya menurutku masih terbilang wajar. Aku masih belum ngerasain boros yang boros banget, jadi ini masih stabil lah untuk penggunaan baterainya. Untuk storage-nya kita cek juga, sistem kebaca 1,1 GB, jadi agak lumayan ngaco ya. Kemudian untuk sound dan vibration paling bawah ini enggak ada direct atau Mi Sound Enhancer-nya, karena untuk Mi Sound Enhancer itu ada di menu sistem sini, lalu ada di device setting. Kalian bisa atur di sini ya. Di device setting ini menunya lumayan lengkap, ada ambient display, display color kalibrasi, kemudian FPS info. Kalian bisa munculin warnanya kuning gede, tapi aku lebih suka kayak gini ya daripada yang ada background hitamnya di belakangnya itu. Walaupun kecil itu malah justru menurutku agak mengganggu. Kalau yang ini tuh enggak guys, tapi ya tergantung selera juga sih. Kemudian ada thermal profile, di bagian ini kalian bisa atur-atur mau dibikin kayak gimana ya. Kalau misalkan game ya bikin aja kayak game kayak punyaku ini, FF-nya aku bikin gaming ya kayak gitu ya, sesuaikan sama selera masing-masing aja. Kita naik ke atas lagi ya, next kita ke display. Kemudian di menu display ini masih standar ya, biasa aja. Untuk small width-nya ini sudah aku ganti, tadinya 392 defaultnya. Untuk tap to wake-nya ini normal, ambient display-nya aku matiin. Terus ada juga wallpaper style-nya. Untuk pilihan wallpapernya ini sedikit ya guys, cuma satu doang pilihannya, jadi untuk wallpaper kalian bisa cari sendiri. Kemudian untuk security-nya ada pin, face unlock, fingerprint. Untuk more-nya ada smart lock. Untuk app lockernya aku nggak tahu ini ada apa enggak, kayaknya sih nggak ada. Kemudian ada menu sistem, di bagian ini bahasanya sudah support bahasa Indonesia juga. Kemudian di bawahnya ada developer option, untuk memorinya kepake 1,9, sisanya 1,9 juga. Terus kalau untuk running services kayak gini menunya ya atau tampilannya, free nya 1,4, ini masih terbilang wajar. Untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang ada Antutu, ini susah banget Antutu ini dimatiin ya. Kalau Antutu ini sudah mati biasanya ininya nambah, free nya itu jadi nambah biasanya, jadi ya itulah. Untuk showcase nya seperti ini, 430 MB-an kira-kira. Aplikasi yang berjalan di latar belakangnya seperti ini. Terakhir soal about phone ya, malah belakangan, harusnya ini ditunjukin di awal tadi harusnya. Di sini Android 13 kita klik ya, HDM 660, Redmi Note 5 Wired, XT 7.5 official, maintainer Arjit Saha. Kemudian kernelnya pakai 4.4 pixel experience, shell Linuxnya enforcing ya, kira-kira kayak gitu. Untuk quick settingnya seperti ini, hotspot dan tethering kita hidupin bareng, hotspot sama wifi nya ini masih bisa aktif bareng ya.
Terus untuk menu-menunya juga lumayan lengkap, ada alarm, ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai, terus kemudian ada APS info, QR ini scanner ya, kode QR kode scanner. Kemudian ya menu yang lainnya masih ada di bagian bawah sini ya. Ini kalian bisa aktifin sendiri, bisa dipilih-pilih sesuai selera. Yang jelas ini masih banyak pilihannya guys. Kemudian untuk menu bawahnya ada dua aplikasi yang aktif ya, Antutu ini kita stop aja, sama sistem UI. Sistem UI nya itu karena sekarang aku lagi ngerekam layar guys, jadi dia aktif. Terus kemudian untuk resign aplikasinya seperti ini, ada tombol screenshot sama clear all, jadi nggak perlu geser sampai ke ujung kalau mau clear all. Untuk pilihan menu aplikasinya ada app info, force close, split, sama freeform. Kadang ada uninstall juga kalau untuk aplikasi yang pihak ketiga. Kemudian di menu panggilan ini pun juga sudah bisa buat rekam obrolan saat kita nelpon. Jadi kalau kita ngobrol di telepon itu bisa sambil kita rekam guys, mantap. Terus terakhir soal pengetesan Antutu benchmarknya, ini dapat lumayan ya, sekelas ya, karena kernelnya juga masih belum OC, belum overclock ya, dapatnya 143.000. Ini menurutku terbilang kecil, tapi untuk dipakai buat harian ini masih oke. Untuk main game tipis-tipis masih oke juga. Dan untuk suhunya juga nggak terlalu gede ya, cuma mentok di 41 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil CPU throttling-nya kayak gini ya, ini masih terbilang stabil banget karena ada di 90% ke atas ya untuk masih rata-rata maksimal performanya. Dan maksimal CPU clock-nya cuma 1,8 seperti yang aku bilang tadi, belum overclock. Ya kira-kira kayak gitu untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian ada unek-unek, ada kritik, ada request, masukan, saran dan sebagainya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau bisa aku jawab, tapi jangan nanya rekomendasi custom ROM terbaik dan sebagainya ya guys. Aku nggak jawab kalau ada pertanyaan yang bandingin custom ROM ini sama itu enak mana kayak gitu, biasanya aku abaikan. Thank you udah nonton, like kalau suka, dislike kalau nanti bantu untuk diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.